Oke, kali ini kita bersama Bang Randy ya? Randy ya. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Jogja. Dari Jogja. Oh, berarti Bang Randy di sini bawa mobil apa aja, guys? Kalau sepertinya lagi bawa banyak. Lumayan banyak. Iya. Dengan saya datang sama teman-teman dari Jogja. Oh, Cuma saya berada ada beberapa lah. Ada 11 mobil yang saya sendiri. Oh, oke. Jogja totalnya sekitar 38 mobil. Oh, oke. Nah, untuk Bang Randy sendiri, pasti sudah ikut Delete ini dari tahun ke tahun ya? Ya. Kalau menurut Bang Randy ini, Delete tahun ini gimana line up-nya? Isinya gitu. Mungkin nanti yang tahun ini nggak jauh beda sama yang tahun lalu ya. Iya. Ya, kalau kita ngomongin vibes-nya mungkin ini salah satu event yang vibes-nya yang kayak luar negeri lah. Iya. Biasanya mobilnya kalau mulai dari mobil yang sporter, Ya. VIP, sampai yang sporter ada semua. Stylenya macam-macam lah. Macam-macam. Dan rapi-rapi semua. Gitu. Ya, rapi-rapi semua. Eventnya ya seperti biasa, pecah terus pasti. Iya. Nah, dan juga menurut Bang Randy ini kan pasti karena udah ikut dari tahun lalu pasti udah lihat kan ya perkembangan modifikasinya gimana. Untuk tahun ini menurut Bang Randy apa tren yang paling kentara gitu di 2024 ini gitu? Karena kalau kita ngomongin tren sebenarnya pengembangannya sebenarnya belum terlalu signifikan ya, tapi lebih ke mobilnya. Mobilnya. Karena Oh. tahun 2024 ini kan mobilnya banyak yang model-model baru. Iya. Yang mungkin saya di pos ada GT3, itu RS, mereka udah beli modif yang lebih ekstrim misalnya. Oke, iya. Atau misalnya kayak di sini misalnya nih lebih ke pengembangan. Betul. Nah di sebelahnya ada Lamborghini Aventador. Mungkin tahun-tahun sebelumnya mereka pasti pada takut pakai Asus. Iya. Udah berani pakai Asus. Oke. Jadi lebih beragam gitu ya. Nah, ini kalau tren Asus sendiri kan udah lama. Iya. Cuma lebih ke pengembangannya yang tadinya ada ini mobil A jadi kayak berarti lebih berani juga ya. Lebih berani. development ada produknya juga sekarang udah lebih bagus. Oke. Nah, terakhir nih Bang, harapannya gimana ke depannya untuk modifikasi di Indonesia ini gitu, dan juga mungkin acara dialisis gitu. Nah kalau modifikasi Indonesia pastinya kita berharapnya kan biar sama luar kita nggak bisa dibilang ditinggal. Iya. Kita harus bisa bersaing terus gitu. Yang mulai dari basic mobil, develop produknya juga, terus yang pasti event Indonesia kita bikin event yang nggak ada lagi nggak gitu. Jadi harapannya nih dengan semuanya berkembang pasti orang-orangnya pun juga pasti akan berkembang. Oke, kalau gitu. Oke deh kalau gitu. Kasih banyak untuk waktunya. Ya, kasih. You're giving me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh. Selamat. Halo, apa kabar? Apa kabar? Siap, Om. Di sini sekarang lagi bawa apa? Dari boleh diperkenalkan tidak? Oke, aku dari Karma Body Kit. Dari Karma Body Kit kita tuh hari ini kemarin tuh kita launching latest build kita. Ini Laparion version 2 nomor 10. Nah ini udah diganti dari semua sektor. Semua sektornya ada macam-macam. Nah ini pakai mesin 2JZ, 2JZ-nya 300 horsepower. Terus wire pack juga, terus untuk dari interior nih dry carbon, dan untuk dari bawah kaki-kakinya juga ini udah pakai karbon semuanya. Nah terus habis itu dari audio juga ini juga udah ganti semuanya. Jadi 5 sektor itu semuanya kita udah penuhi, udah standar internasional gitu. Dan juga di luar itu kita kemarin habis unveiling velg new line up Karma yang baru, namanya Karma Otello Forge di mobil Ferrari SF90 Spider, baru launching juga. Berarti sekarang selama ini line up velgnya bertambah berarti ya? Menambah. Jadi setiap tahun itu kita biasa launching 4-5 velg new line up yang baru. Kalau
Kalau tidak salah ada body kit juga ya? Body kit saya kan udah produksi di Karma 86 V1 sama V2, ini V2 yang ini. Habis itu ada Porsche Cayman sama Lamborghini Aventador. Oh iya, ada. Iya. Iya. Nah begini, kan Om berarti kan udah sering ya kan Elite. Iya. Itu gimana Om line Elite di sana? Karena gini, kalau Elite itu mungkin dari pas pertama kali Elite ada, saya selalu ada juga di situ para mobilnya. Menurut saya ini emang showcase yang benar-benar proper dan prestis menurut saya. Jadi yang masuk sini pun juga ini semuanya terbaik semuanya di sini. Gitu. Serintet begitu. Ryan? Curated berarti ya. Betul. Karena kan memang tagline-nya mereka quality over quantity. Betul. Iya. Karena itu pasti kan Om Biki udah pernah ngeliat dia perkembangan motifnya gitu. Nah, menurut Om Biki untuk tren di tahun 2024 ini ada nggak ya yang paling tercira gitu? Sekarang membedakan ya. Kalau untuk saya lihat dari tren 2024 ini, sekarang tuh udah nggak hanya eksterior aja. Tapi dari kayak engine swap dan yang lain-lain, kayak misalnya kita bangun seperti ini, menurut saya ini udah kiblatnya sekarang udah seperti ini. Ini udah standarnya orang bangun mobil. Udah all out ganti ya? Ya, jadi yang 5 sektor itu, dari yang udah dipikirkan dari ada dari interior, dari eksterior, dari performance, undercarriage, dan audio. Gitu. Nah ini kok dari Karmanya sendiri, kalau ke depannya ada produk lain lagi, ada Pasti. Jadi kita akan tetap eksistensi terus di tiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan sekarang kita tetap eksistensi untuk produksi new line up yang baru. Join aja ya. Oke, terakhir harapannya untuk modifikasi di Indonesia, Om. Oke, saya berharap kedepannya makin banyak lagi tuner aftermarket Indonesia yang seperti saya. Jadi saya bukan menganggap ini sebagai suatu kompetitor, enggak, tapi sama-sama kita majuin industri Indonesia. Nanti banyak untuk produk artisanal. Iya, betul. Iya, betul. Sukses terus, kan. Salam buat Kotep. Ya, siap. Thank you. Oke, kali ini kita bersama dengan Om Bagajin ya. Nah, Om kesini untuk nonton atau untuk apa Om? Nonton aja. Nonton aja. Oh, nggak bawa mobil untuk ditampilin belum? Enggak. Oh enggak. Nah Om di sini kan Om berarti udah pernah datang ke Elite ini dari tahun lalu ya? Ya. Tahun-tahun lalu. Nah, kalau menurut Om ini Elite tahun ini line up-nya gimana Om? Line up tentunya dari tahun ke tahun, dari Elite pertama kali di jalannya saya juga udah datang. Jadi tiap tahun kelihatan lah perkembangannya, tumbuhnya pesat. Iya. Modifikasi line up-nya bagus-bagus. Oh, oke. Nah kalau dari semua modifikasinya selama ini, menurut Om sekarang ini tracknya lagi ada apa ya Om? Yang lagi hits gitu di tahun ini gitu? Kalau kan saya melihat ya mungkin stance masih ada, cuman mungkin stance-nya udah lebih over ya. Jadi mobil di sini juga banyak kan
kelihatannya lumayan bisa dijalanin dengan proper lah. Jadi sit and proper sih menurut saya. Jadi lebih rapi lah ya. Ya lebih rapi. Oke. Nah, untuk kedepannya mungkin Om mungkin ada harapan apa gitu? Modifikasi saya itu mungkin lebih berani all out atau apa gitu. Oke, kalau tren modifikasi sih menurut saya jalannya udah cukup benar ya. Ya. Udah cukup bagus, jadi keep it going aja ya. Iya. Menurut saya itu aja cukup. Untuk sekarang ini udah bagus ya. Udah Keep up aja. udah proper, di keep up, dilanjutin aja. Oke. Gitu. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya Om. Oke, thank Terima you. kasih. Ya. Oke, kali ini kita bersama dengan Amandio. Bang Amandio. Di sini Bang Amandio jadi tenan atau partisipan? Kita partisipan ada, jadi tenan juga iya. Oh iya. Oh, karena itu berarti dari tahun ke tahun udah ikut The Elite ya berarti? Iya, jadi kita ikut Elite itu sebenarnya dari awal. Kita mulai pajang mobil itu terakhir pertama kali di 2019. Kita pajang di Samsilutia balap kita. Terus tahun lalu kita juga pajang S13 V8 kita. Akhirnya tahun ini kita coba untuk melebarkan lagi nih show-nya. Kita akhirnya buka stand di sini 55 Racing. Kita pajang 2 mobil hari ini di stand. Dan kita tambah lagi 1 mobil Subaru GF8. Jadi ada mobil S15 yang kita pakai buat drifting dan ada mobil rally yang kita pakai buat race. Mobil rally yang kita pakai buat rally. Oke. Nah, ini Bang, kalau untuk Elite tahun ini menurut Bang Amandio sendiri line up-nya ini bagaimana impresinya gitu? Yang kita lihat sekarang jauh lebih bervariatif semuanya dari mobil-mobil ya, build-nya. Jadi ada alirannya itu lebih beragam gitu. Jadi udah mulai menunjukkan sisi-sisi builder dari para antusias otomotif. Oke. Nah, untuk harapan ke depannya mungkin gimana? Ngelihat dari semuanya modifikasi di sini gitu. Nah, menurutnya this is one of the best event otomotif show di Jakarta dan di Indonesia juga, dan ini juga untuk The Elite ini salah satu terbaik di tahun ini. Jadi aku berharap tahun depan akan lebih lagi menarik lagi mobil-mobilnya, lebih ramai lagi yang gue lihat, sama lebih besar lagi. Lebih all out berarti ya? Lebih all out. Oke, kalau gitu makasih untuk waktunya ya Bang. Thank you. Terima kasih.
lebih rapi lagi. Ya. Saya lihat juga booth-boothnya udah jauh, makin tahun makin niat Ya. karena props buat si tenan-tenannya tuh udah gila sih. Jauh Banget gitu. jauh lebih terorganisir mungkin ya, atau lebih itu. Kalau secara mobil yang di display udah tentu makin tahu juga orang ya setupnya, kualitas buildnya makin pola. Oke. Kalau untuk di dunia modifikasi yang di Indonesia sekarang ini, harapannya gimana Om? Kan udah lihat nih, kan dari dulu udah lihat perkembangannya dari awal sampai sekarang ini, harapan ke depannya gimana? Ya harapannya tentu berkembang terus, makin maju, makin banyak juga workshop yang kualitasnya makin baik. Karena pasti demand stylingnya juga makin banyak dari orang-orang. Jadi ya tentunya harapannya makin maju terus lah. Ya, makin beragam begitu ya. Nah, dan terakhir nih Om Adi, menurut Om Adi kalau yang tahun ini itu paling khasnya apa ya biasanya? Paling trennya gitu. Biasanya kan tiap tahun ada tren tertentu gitu yang diliatin. Saya agak nggak up to date sih sebenarnya cuma tren, tapi orang udah makin matang lah kali ya, makin matang. Udah tahu mobilnya itu mau diapain. Jadi setiap mobil punya karakter sendiri. Dan saya lihat mungkin tahun tiap mobil punya karakter yang makin kuat lah. Oke, kalau gitu makasih untuk waktunya Om Adi. Ya, makasih.